وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya pada kita semua, berupa nikmat kesehatan, nikmat umur, usia dan kesempatan. Terlebih lagi kita berada pada kesempatan yang begitu mulia, kesempatan emas, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan di dalam bulan Ramadan dan juga bulan-bulan setelahnya. Tidak lupa selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umat yang berupaya melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Hadirin kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat petunjuk di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan perintah yang menekankan dan mendorong kita untuk senantiasa menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dalam kehidupan kita, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek kehidupan kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh dan ikutan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi sesiapa saja yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan ia banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menuturkan tentang bagaimana kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dikarenakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalaulah engkau berkata berbuat yang kasar, berhati yang keras, lam faddu min haulik, pastilah orang-orang itu akan berpaling daripadamu. Demikian juga dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak keterangan. Dalam hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Demikian juga dalam hadis Nabi yang lainnya ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan istrinya, bermuamalah dengan keluarga kerabatnya, bermuamalah dengan para sahabatnya, bermuamalah dengan masyarakat secara luas, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. Kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan dikenal jauh-jauh hari sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul.
Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduq, dan seseorang akan senantiasa membiasakan dirinya, merutinkan dirinya untuk berbuat dan berkata yang jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai-sampai dia ditetapkan, dicatat, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, perbuatan dusta, perkataan dusta, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya perbuatan dusta itu akan menghantarkan pelakunya kepada kedurhakaan, kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan, kedurhakaan akan membawa pelakunya, memasukkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yakdzib, dan seseorang itu akan senantiasa berbuat, berkata dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai-sampai Allah catatkan dia, tuliskan dia, tetapkan dia sebagai seorang pendusta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada para sahabat-sahabatnya. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang penjual makanan di sebuah pasar di Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adkhala asabi'ahu fi ta'am, beliau memeriksa dan memasukkan jarinya ke dalam makanan yang dia jual tersebut, yang dijual oleh pedagang tersebut. Kemudian beliau pun bertanya, ma hadza ya sahibut ta'am, apa yang telah berlaku kepada makanan ini wahai penjual makanan? Apa yang telah terjadi kepada makanan ini wahai penjual makanan? Ketika Nabi SAW memasukkan jarinya ke dalam makanan itu, fa'asaba baladan, terdapat makanan yang sudah tidak layak, sudah berair daripada makanan tersebut. Maka kata Nabi SAW, taruhlah makanan yang berkualitasnya sudah tidak baik ini di bagian paling atas, sehingga orang bisa melihat kualitas makanan tersebut, dan jangan kau menyembunyikannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man wasyana falaysa minna, siapa yang menipu, siapa yang mendusta, siapa yang membohongi, falaysa minna, maka ia bukanlah termasuk kepada golongan kami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat selain daripada kejujuran yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita teladani, yang sepatutnya kita teladani adalah sifat amanah. Amanah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sebelum beliau diutus, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sifat amanah ini melekat kepada diri beliau, dan beliau dijuluki sebagai Al-Amin, the trusted people, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipegang janji-janjinya, orang yang dapat dipertahankan setiap perkataan dan ucapannya. Al-Amin, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali pada saat itu menerima titipan-titipan dari para penduduk Mekah. Betapa percayanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasul menerima titipan. Ada orang yang menitipkan mungkin barang berharga yang mereka miliki, dititipkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Mekah mengatakan, majarubna 'alaika kadiban, kami tidak pernah mendapati engkau sebagai seorang pembohong, sebagai seorang pendusta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu kita dapat melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwahnya, keteladanan beliau dalam menyampaikan risalah kebenaran, keteladanan beliau dalam menyampaikan risalah al-haq. Ketika datang seorang sahabat masuk ke dalam masjid, kemudian dia melaksanakan sholat. Pada saat itu sahabat tersebut belum begitu baik dalam sholatnya, dan dia pun datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Lalu Rasul berkata, tolong
Anda ulangi salat Anda. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salatlah dan lakukan salatmu itu karena sejatinya kamu belum melaksanakan salat. Kemudian sahabat itu pun melaksanakan salat untuk yang kedua kalinya. Dan seusai sholat dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul berkata kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, salatlah karena sesungguhnya kamu belum salat. Sahabat itu pun melaksanakan salat, dan sesudah salat seperti biasanya dia mendatangi Rasul. Kemudian, ya Rasulullah, dia pun berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairaha. Salat yang aku lakukan ini tiada salat yang lebih baik daripada yang aku lakukan barusan. Fa'allimni, kalau sekiranya masih ada kekurangan dalam salatku, ketidaksempurnaan dalam salatku, fa'allimni, maka ajarkanlah aku bagaimana salat yang baik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan penuh kelemah lembutan. Beliau mengatakan, idza kunta ila salati fa asbighil wudu. Kalau engkau hendak mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudumu. Summa istaqbilil kiblah, kemudian hadapkanlah dirimu ke arah kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Tsumma qra ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah dibacakan olehmu. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuk sampai engkau merasakan betul-betul tumaninah, tenang, tentram dalam rukuk, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Tsummarfa', kemudian bangkitlah, bangunlah dari rukuk, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu betul-betul tegak, lurus di dalam i'tidal itu. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai kamu betul-betul merasakan tumaninah dalam sujudmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, berdakwah, berkomunikasi dengan bahasa yang lembut, mengajarkan dengan pengajaran yang bisa diterima oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan dalam bab salat sekalipun beliau mengajarkan satu persatu detail salat yang dilakukan oleh tamu itu, sehingga dia memperbaiki dan menyempurnakan salat yang sebelumnya dia tidak laksanakan dengan baik. Demikian juga ada sebuah kisah ketika salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan lantangnya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzanni fi zina. Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk berbuat zina. Lantas para sahabat yang ada di tengah-tengah mereka, yang ada di sekelilingnya, merasa geram, ingin menarik orang tersebut, ingin melakukan sesuatu terhadap orang tersebut, karena keberaniannya untuk mengutarakan izin berbuat zina di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut dengan penuh hikmah dan kebijaksanaannya, dengan kelembutannya. Lalu beliau mengajak orang tersebut berdialog. Atarda dzalika li banatik? Apakah hal itu engkau sukai kalau perbuatan zina itu terjadi kepada anak perempuanmu? Atau dzalika li ummatik, li ummik, atau dzalika li ummik, apakah engkau rela kalau perbuatan zina itu menimpa kepada ibumu? Li ammatik, kepada bibimu, li khalatik, kepada bibimu, dan terus Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li ukhtika, kepada saudara perempuanmu. Dan lelaki itu pun berkata, la ya Rasulullah, tidak, sama sekali aku tidak ridho kalau seandainya perbuatan zina itu berlaku kepada anak perempuanku, kepada ibuku, kepada saudara perempuanku, kepada bibiku, dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW berkata, wa kadzalika nas, demikian juga orang-orang, mereka tidak suka kalau perbuatan zina itu menimpa kepada anak perempuan mereka, menimpa kepada ibu mereka, menimpa kepada saudara perempuan mereka, menimpa kepada bibi mereka. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kepada lelaki tersebut, seraya berkata, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkanlah hatinya, ampunilah dosanya, dan jagalah kemaluan kehormatannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, pasangan-pasangan atau istri, dengan cara yang baik, bil ma'ruf,
Demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi SAW manakala dia bergaul, berinteraksi dengan istrinya, dengan pasangannya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bahkan dalam sabda Nabi beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, khairuhum li ahli wa ana khairun nasi li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau mendengar apa yang disampaikan oleh istri-istrinya. Beliau mendengar apa yang diutarakan oleh mereka, kekecewaan atau bahkan mungkin kecemburuan. Bahkan sesekali waktu dalam sebuah keterangan pernah Nabi mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk sekedar berolahraga bersama, yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keteladanan itu dalam menerima masukan dari para sahabatnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang baik mendengar, baik menerima masukan, usulan dari para sahabatnya. Ketika terjadi peristiwa besar di bulan Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan berlaku peristiwa perang Badar. Pada perang tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan pasukan di sebuah lembah atau di tengah-tengah lembah. Kemudian datanglah sahabat Nabi yang bernama Khabbab. Lalu Khabbab berkata, "Ya Rasulullah, apakah pemilihan tempat ini didasarkan kepada wahyu, tuntunan wahyu, atau pendapat engkau semata, atau strategi dan pendapat engkau semata?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya penempatan dan pemilihan tempat ini adalah didasarkan kepada pendapatku semata, strategiku semata. Kemudian Khabbab pun memberikan masukan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya itu bukanlah tempat yang tepat, sesungguhnya itu bukanlah tempat yang benar. Sekiranya engkau bisa mengalihkan pasukan dan memindahkannya ke tempat yang dekat dengan sumber mata air, maka itu akan jadi tempat yang sangat strategis." Dan akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima masukan. Ketika bermusyawarah dengan sahabatnya dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima masukan-masukan dari para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai sarana bagi kita untuk menjadikan Ramadan yang terbaik dengan mencontoh dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yastaghfirullah akthar min 100 marrah atau min 70 marrah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar kepada Allah, bahkan dalam sehari semalam lebih dari 70 kali, dalam riwayat lain lebih daripada 100 kali. Bagaimana bermuamalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbnya? Bagaimana bermuamalahnya Nabi alaihi salatu wasallam bersama dengan pasangan atau istrinya, dengan sahabatnya, dengan para masyarakat, sebagaimana tadi contoh-contohnya dikemukakan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Seraya berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.